pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kasus perundungan atau bullying ini memang jadi atensi karena korban itu di samping mengalami kekerasan fisik, korban juga mengalami kekerasan gangguan mental akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Kita lihat bahwa koperasi kita itu kecenderungan menurun anggotanya. Berarti kan itu ada hubungannya dengan menurunnya kepercayaan dari anggota bahwa koperasi itu akan bisa memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Buton Tengah amankan 3 pelaku bullying anak di bawah umur. Tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bau-Bau akan fokus melakukan program pembinaan kepada koperasi sehingga bisa semakin maju dan berkembang. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini, Sabtu 2 Desember 2023. Kita ke berita yang pertama. Polres Buton Tengah amankan 3 pelaku bullying anak di bawah umur. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Unit Resmo Polres Buton Tengah bersama personil Polsek Mawasangka telah berhasil mengamankan para pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Para pelaku juga masih di bawah umur. Ketiganya masing-masing SMR 16 tahun, WM 15 tahun, dan KL juga masih berusia remaja 15 tahun tega melakukan perundungan atau bullying terhadap korban NHR yang masih berusia 14 tahun, warga Kecamatan Mawasangka. Perundungan terjadi karena ketersinggungan para tersangka terhadap korban. Para tersangka akhirnya merencanakan aksi 30 November 2023 saat korban pulang sekolah. Saat itu korban dicegat oleh ketiga tersangka dan ditarik ke hutan kebun mete. Kemudian mereka melakukan penganiayaan secara bergantian terhadap korban sambil merekam dengan menggunakan HP milik salah satu pelaku. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah Ibtu Sunarton menjelaskan, aksi bullying tersebut kemudian berhenti karena dilerai oleh pasar salah satu pelaku yang datang. Selanjutnya salah seorang pelaku mengupload rekaman perundungan tersebut di media sosial. Ya, kasus perundungan atau bullying ini memang jadi atensi karena korban itu di samping mengalami kekerasan fisik, korban juga mengalami kekerasan gangguan mental akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Lanjut Ibtu Sunarton, penangkapan ketiga tersangka bermula saat Reskrim Polres Buton Tengah pada Kamis 30 November melakukan patroli cyber tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kepolisian menemukan uploadan di media sosial tentang aksi perundungan tersebut. Satreskrim kemudian bergerak melakukan koordinasi dengan Polsek Mawasangka untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku dan korban serta tempat kejadian perkara. Selain mengalami kekerasan fisik, korban kata Kasat Reskrim saat ini mengalami tekanan mental. Ketiga tersangka sudah diamankan di Mako Satreskrim Polres Buton Tengah guna pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, penyidik mempersangkakan ketiganya dengan pasal 170 ayat 1 KUH Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5 tahun 5 bulan penjara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bau-Bau akan fokus melakukan program pembinaan kepada koperasi sehingga bisa semakin maju dan berkembang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kita akan lebih fokus ke pendampingan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bau-Bau akan fokus melakukan program pembinaan kepada koperasi tahun 2024 mendatang sehingga bisa semakin maju dan berkembang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bau-Bau, Aliman, mengakui selama ini peran pihaknya dalam pengembangan koperasi baru sebatas memberikan pelatihan yang dilengkapi dengan modul. Namun setelah pihaknya melakukan evaluasi, rupanya program pelatihan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan sejumlah masalah koperasi, antara lain paling menonjol soal penyusunan laporan keuangan. Nah, sehingga sesuai dengan harapan juga Pak PJ Wali Kota,
tahun depan itu kita meskipun masih ada pelatihan dari DAK, misalnya dari DAK non-fisik, tapi kita akan lebih fokus ke pendampingan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Mantan Kabag Ekonomi Setda Bau-Bau ini mengakui sebagian besar penyusunan laporan keuangan koperasi di Bau-Bau belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Real. Dampak dari itu, lanjut Aliman, akan membuat transparansi dan akuntabilitas pengurus di mata para anggota menurun. Akibatnya, anggota koperasi di Bau-Bau hari ini cenderung menurun jumlahnya. Kita lihat bahwa koperasi kita itu kecenderungan menurun anggotanya. Berarti kan itu ada hubungannya dengan menurunnya kepercayaan dari anggota bahwa koperasi itu akan bisa memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Hal lain yang menjadi dasar Dinas Koperasi dan UKM Bau-Bau fokus melakukan program pendampingan, kata Aliman, yakni untuk menguatkan posisi pengawas selain pengurus koperasi itu sendiri. Karena menurutnya, jajaran pengawas koperasi perlu dikuatkan untuk mengontrol kegiatan usaha koperasi yang dijalankan pengurus karena bisa saja ada kekeliruan atau kesalahan yang dibuat. Pengawas itu bukan hanya memberikan kritik, tapi memberikan masukan supaya koperasi tidak semakin salah jalan. Aliman menambahkan, hingga tahun 2023 ini, pihaknya mendata sudah ada sebanyak 81 koperasi aktif di Bau-Bau dari tahun sebelumnya, hanya 78 koperasi. Namun begitu diakuinya, dari jumlah koperasi aktif tersebut, baru sekitar 60% yang rutin melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT, sedangkan pihaknya menargetkan minimal 80%. Rata-rata koperasi terlambat bahkan tidak melakukan RAT, ungkap Aliman, karena kendala penyusunan laporan keuangan, sehingga pihaknya akan melakukan pendampingan dengan turun langsung ke sejumlah koperasi tersebut. Dirinya berharap dengan program pendampingan, jajaran pengurus koperasi bisa semakin paham dalam penyusunan laporan keuangan sehingga bisa melaksanakan RAT sebagai tanda koperasi itu sehat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Linda Paldiran bersama sang suami akhirnya memetik hasil jeripayah mengelola usaha ikan asap berlabel kata Payu Sulaa dari pemerintah pusat. Pak Sultri ini mendapat kesempatan emas langsung menerima penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Penyerahan piagam dan trofi secara simbolis langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia di Balai Sarbini Jakarta tepat pada momen kegiatan Naked Award 1 Desember 2023. Kata Payu Sulaa masuk dalam deret 50 UMKM dan perusahaan penerima anugerah Para Makarya 2023 di Indonesia, termasuk salah satunya PT Jala Krabindo Internasional di Kota Kendari. Linda berharap usaha ikan asapnya semakin berkembang dan maju ke depan, serta menginspirasi sejumlah UMKM lainnya agar menjadi usaha unggul dan berproduktif. Sebelum tepatnya awal Oktober, UMKM berkembang di Bau-Bau itu mendapat kunjungan verifikasi lapangan oleh tim pemerintah pusat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Vokasi Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dalam agenda menilai kelayakan untuk menerima penghargaan produktivitas tahun 2023 tingkat nasional. Anugerah Para Makarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat nasional yang diberikan kepada kepala daerah yang memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil, menengah, dan skala besar. Salah satu syarat untuk meloloskan para penerima anugerah karena mendapatkan Sidda Karya tingkat provinsi dan dinyatakan unggul. Kementerian Agama Kota Bau-Bau berhasil menggalang dana hingga lebih dari 100 juta untuk membantu warga Palestina hanya dalam kurun waktu 2 pekan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani bersama Kepala Kemenak Bau-Bau, Bapak Mansur. Sejak Kemenak Bau-Bau ada penggalangan dana dari Kemenak untuk Palestina, Pak, gitu Pak. Ini bisa dijelaskan Pak, ini seperti apa partisipasi dari Kemenak Bau-Bau untuk donasi kemanusiaan ini Pak, dan sudah berapa banyak anggaran yang sudah didapatkan dari urunan ASN di Kemenak Bau-Bau ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penggalangan dana donasi kemanusiaan
warga Palestina yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bau-Bau adalah penggalangan dana yang memang didesain oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Agama nomor 12 tahun 2023 tentang aksi sosial dan doa bersama untuk Palestina. Beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah kita sudah doa bersama, kemudian doa bersama itu dalam bentuk salat kunut nazilah, dalam bentuk salat gaib dan doa bersama, kemudian penggalangan dana. Penggalangan dana sendiri ini kami dari Kementerian Agama Kota Bau-Bau sampai hari ini telah terkumpul kurang lebih 162 juta rupiah. 162 juta rupiah ini dikumpulkan dari sumbangan ASN, P3K, non-PNS, kemudian dari berbagai macam sektor, ada dari kota, dari Kemenak Kota, dari KA, dari MTS, MA, dan RA. Untuk MTS, MA, dan RA serta MI sendiri, juga penggalangan dana itu dilakukan melalui siswa dan guru. Di samping itu juga kami punya mitra kita namanya AGPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bau-Bau, di mana mereka ini adalah guru-guru agama Islam yang mengajar di sekolah umum. Mereka juga turut memberikan andil untuk penggalangan dana ini. Di samping itu juga kami mendorong stakeholder kami untuk memberikan semangat bantuan donasi ini, terutama dari pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Bau-Bau, juga beberapa masyarakat secara personal juga turut berkontribusi mendukung kami untuk melakukan penggalangan dana ini. Penggalangan dana sendiri kami menghimpunnya melalui rekening komunitas sedekah subuh. Jadi semua dana itu masuk ke rekening sedekah subuh, kemudian sedekah subuh ini kami transfer melalui donasi Palestina tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah itu donasi kami Kementerian Agama Sulawesi Tenggara diteruskan ke donasi Palestina Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan insya Allah sampai hari ini kita melakukan pengumpulan donasi ini sudah tahap ketiga. Sekali lagi bahwa tahap pertama kami menyetorkan di rekening donasi sebanyak 62 juta, tahap kedua kami mengirim 50 juta, dan tahap ketiga kami mengirim 50 juta per hari ini. Total donasi yang kami sudah kirimkan sampai dengan tanggal hari ini 162 juta. Dan donasi ini terus kita bergerak mencari simpul-simpul yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai donasi yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Oke, baik. Ini Pak sudah terhitung berapa bulan Pak Kementerian Agama begitu menggalang dana ini? Kita melakukan penggalangan donasi itu kita mulainya tanggal 15 November. Jadi kurang lebih 15 hari dan hari ini. Oke, baik. Berarti ini akan terus berjalan Pak ya kegiatan penggalangan donasi Pak ya? Berjalan. Mungkin ada harapannya Pak dengan penggalangan donasi ini untuk rekan-rekan Muslim kita yang ada di Palestina Pak? Harapan kami semoga dengan penggalangan dana yang kami lakukan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana kemanusiaan di Palestina, sehingga dampak-dampak akibat dari agresi yang dilakukan oleh Israel ini bisa terus tertangani, terutama adalah kekurangan sembako dan bahan makanan dan pakaian yang selama ini mereka keluhkan. Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana kita berharap bahwa agresi Israel yang berdampak kepada bencana kemanusiaan ini dapat segera berakhir di masa-masa yang akan datang. Oke, baik. Ada imbauannya Pak untuk masyarakat Kota Bau-Bau Pak lebih begitu? Untuk masyarakat Kota Bau-Bau kami berharap bahwa sedapat mungkin donasi ini tidak hanya digerakkan oleh Kementerian Agama Kota Bau-Bau, tapi juga bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga atau funding lainnya, terutama organisasi Islam dan organisasi lainnya yang memang memiliki kepedulian terhadap kemauan untuk menangani bencana kemanusiaan ini. Dan yang paling utama lagi mungkin sedapat mungkin pemerintah daerah menjadi garda terdepan untuk mendorong semua langkah-langkah untuk mengumpul donasi kemanusiaan yang lebih besar lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kepala Kemenak Bau-Bau atas waktunya Pak. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Buton Tengah amankan 3 pelaku bullying anak di bawah umur. Tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bau-Bau akan fokus melakukan program pembinaan kepada koperasi sehingga bisa semakin maju dan berkembang. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami selanjutnya dalam Warta Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Herlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.